Isu warisan almarhumah Lina Jubaidah kembali memanas setelah Sule melontarkan sindiran pedas kepada Teddy Pardiana yang belakangan vokal membicarakan hak ahli waris. Sule menanggapi dengan nada sinis, menyoroti sikap Teddy yang dinilainya gemar berkoar soal harta. Padahal baru bebas dari penjara setelah menjalani hukuman kasus penggelapan mobil yang dilaporkan Rizky Febian. Menurut Sule, harta Lina sepenuhnya berasal dari jerih payahnya selama berumah tangga. Bahkan saat perceraian terjadi, ia mengaku menyerahkan seluruh aset kepada Lina tanpa menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Sule mengaku heran ketika Teddy menuntut hak warisan untuk putrinya dengan alasan keperluan administrasi sekolah. Ia mempertanyakan logika alasan tersebut karena tidak pernah mendengar sekolah mensyaratkan legalitas ahli waris untuk pendaftaran. Sindiran Sule semakin tajam ketika menyinggung fakta bahwa Teddy masih tinggal di rumah milik Lina yang merupakan pemberian darinya. Mempertanyakan kejelasan dana miliaran rupiah yang sempat dibawa Teddy dan hingga kini tidak kunjung jelas keberadaannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian mau tahu pemilik strata paling tinggi leveling Mokondo itu siapa? Coba tebak siapa? In my opinion, saya pemilik strata paling tinggi leveling Mokondo itu adalah Teddy. Yap, si Teddy, bapak tirinya si Iki. Ada ya orang masih seger, buger, waras minta duit ke anak tirinya cuma gara-gara dia punya anak sama almarhum ibunya. Tetet. Lo mikir nggak waktu ngerebut ibunya? Tuh ibunya masih punya anak-anak yang banyak perlu diurusin. Lo rebut. Sekarang pakai minta pertanggungjawaban lagi. Kadang gue suka heran sama orang yang modelan kayak gini. Orang kerja banting tulang buat ngidupin keluarga. Lo enak, tinggal nada doang. Tet. Ya bisa yuk tet yuk. Jangan cuma bisa buat teh doang. Kerja boy, kerja. Sekian. Wassalamualaikum. Sule dan keluarga digugat hak waris oleh Teddy. Berita ini udah sampai belum sih di akun kalian? Ini orang ya, baru bebas dari penjara, langsung warawiri sana-sini lagi sibuk ngurusin warisan. Bukannya sibuk ngurusin cari duit lah Pak ya buat gedein anak. Ini malah ribut lagi ngurusin warisan yang kagak ada sangkut pautnya gitu. Ngerti? Itu anak hasil dari pernikahan antara lu sama mantan istrinya Sule. Tapi nih ya, kalau gua jadi lu, gua bakal gini nih. Ini ceritanya kalau misalkan Aiki nih nanya sama lu ya, Tet, gimana nih adik kita nih, kita mau urusin kagak warisannya? Nah gue nih sebagai laki-laki, gue bakal jawab kayak gini, nggak usah dipikirin, biarin warisan anak gue biar ntar gue yang urusin. Kayaknya juga gue bakal lebih bangga kalau anak gue dapat warisan dari gue bapaknya, daripada gue sibuk gitu ribut ngurusin warisan yang gue aja malu gitu buat bahasnya. Secara kan itu bukan hasil kerja sama kita, jangankan minta, nanya aja kayaknya gue malu deh. Udah nggak usah dipikirin, anak gue mah tanggung jawab gue. Nah gitu Tek, itu baru laki-laki. Ini lama-lama ya cowok-cowok modelan Bobby makin banyak nih. Ini kalau kalian ada di posisi lakinya nih ya, kira-kira mau ngomong apa kalau ditawarin warisan? Bantu komen ya. Seharusnya sih bapaknya ini lebih fokus bekerja, cari uang biar menyekolahkan anaknya, biar bisa menghidupi anaknya, daripada sibuk ngurusin harta warisan, bahkan sampai ke mantan suami istrinya gitu loh. Bingung kan? Kenapa bisa jadi ke Sule? Padahal ya bintang ini ya tidak ada hubungan apa-apa dengan Sule. Kalau dengan anak-anaknya Sule ya masih ada hubungan ya, karena kan satu ibu ya. Tapi dengan Sule itu kan tidak ada hubungan. Kenapa Sule bisa jadi termohon? Terus ya harga diri laki-laki ini kan ditentukan dari dia bisa bekerja, bisa menghidupi keluarganya, menghidupi anaknya, apalagi anak kandung. Daripada sibuk-sibuk ngurusin warisan mulu kan, yang suatu saat nanti kalau sudah ada waktunya, sudah tiba saatnya, ya pasti dibagilah. Apalagi Sule dan keluarga sudah memastikan itu, jejak digitalnya ada di mana-mana. Lagian seorang anak-anak Sule ya, yang notabene artis-artis terkenal, yang udah bisa cari uang, ya nggak mungkin lah nilep uang atau harta warisan yang mereka tuh bisa nyari berkali-kali lipat. Tapi Anda sebagai seorang ayah, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang kepala keluarga, kenapa nggak sibuk bekerja aja?
Berapapun uang yang dihasilkan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang laki-laki, itu akan terlihat lebih berharga daripada ngeributin warisan yang kalau menurut berita ya, warisannya juga itu warisan istrinya dari harta goni gini di pernikahan sebelumnya gitu loh. Komedian Sule menanggapi gugatan Teddy Pardiana perihal permohonan penetapan hak ahli waris untuk anak perempuannya Bintang yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung. Sule mengatakan dia tidak ada urusan lagi dengan Teddy Pardiana. Menurut Sule, hal tersebut tidak perlu ditanyakan padanya. Sule kemudian menegaskan bahwa hak kepemilikan aset hingga harta warisan dari mantan istrinya Lina Zubaidah jatuh ke tangan anak-anaknya. Lalu bagaimana menurut hukum yang berlaku di Indonesia? Secara prinsip, ahli waris terjadi karena hubungan darah. Pada kasus ini, anak Teddy hasil pernikahan dengan Lina Zubaidah, mantan istrinya Sule, dapat memperoleh harta Sule meskipun bukan sebagai ahli waris. Namun, hal ini baru bisa terjadi apabila ada pengakuan dan penetapan pengadilan. Itu pun dengan syarat yang sangat ketat, seperti legal standing yang jelas dari si anak, hubungan faktual yang kuat, dasar hukum yang sah, tidak melanggar hak ahli waris, dan bukti yang meyakinkan, serta objek harta yang jelas. Pada kasus ini, legal standing yang dimiliki oleh Bintang, anaknya Teddy, sangat lemah karena tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan Sule. Hal ini karena istri Teddy, Lina Zubaidah, adalah mantan istrinya Sule yang sudah sah bercerai, sehingga hubungan keperdataan dengan Sule sudah tidak ada lagi atau sudah putus. Bintang tidak memiliki kepentingan langsung dengan harta pewaris atau Sule, sehingga menurut saya gugatan yang diajukan oleh Teddy kepada keluarga Sule berpotensi besar untuk ditolak oleh Pengadilan Agama Bandung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya.